Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar bersama untuk muatan PPKN. Kita sudah tiba di tema 4 subtema 3. Tentang apa ya? Yaitu tentang hak dan kewajiban. Nah, minggu lalu kita juga sudah membahas tentang hak dan kewajiban, di mana saat kita berada di sekolah. Nah, minggu ini kita akan membahas hak dan kewajiban kita dalam bertetangga. Nah, tentu anak-anak di rumah punya tetangga ya. Oke, namun sebelum kita lanjut membahas materi kita hari ini, Ibu Rita ingin mengingatkan lagi, ingin bersama-sama dengan anak-anak mengingat apa yang sudah kita pelajari. Ya, seru sekali minggu lalu pembahasan kita tentang hak dan kewajiban kita. Kewajiban kita saat berada di sekolah, apa saja anak-anak? Menjaga kebersihan, apalagi membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret fasilitas sekolah, apalagi tidak mencabut tanaman, apalagi harus merawat fasilitas sekolah dengan baik ya. Nah, itu yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada juga kewajiban kita di sekolah, berarti kita harus menjaga ketenangan ya, tidak ribut, tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Kalau lagi belajar, pasti anak-anak harus fokus belajar dong, bukan mengganggu orang lain ya. Nah, hal itu kalau kita lakukan, maka di sekolah akan tercipta lingkungan belajar yang nyaman, yang bersih, tidak banyak sampah. Itu hak kita, mendapat ruang belajar yang nyaman dan bersih. Lalu hak kita apa lagi? Ketika kita menjaga fasilitas sekolah dengan baik, maka hak kita mendapat fasilitas sekolah yang terawat dengan baik. Contohnya apa? Misal, perpustakaan atau lab sekolah itu merupakan contoh fasilitas yang ada di sekolah. Ya. Nah, jadi Ibu Nita di sini mau menyimpulkan bahwa kewajiban dan hak itu akan berjalan bersamaan. Ketika kita melakukan kewajiban kita, maka saat itu kita juga mendapatkan hak kita. Kalau kita melakukan kewajiban kita yaitu menjaga kebersihan, maka kita memperoleh hak kita yaitu lingkungan yang bersih, gitu ya anak-anak. Lalu contoh lagi, kalau anak-anak melakukan kewajiban misalnya tidak mengganggu orang lain saat pelajaran, maka haknya adalah bisa belajar dengan tenang dan kita bisa fokus belajar. Nah, itu contoh-contoh sederhananya ya. Nah, kali ini kita akan membahas kewajiban dan hak kita dalam bertetangga. Tentu anak-anak di rumah punya tetangga ya, samping rumah, depan, belakang ya. Nah, di sana ternyata kita juga memiliki kewajiban. Kira-kira apa saja anak-anak? Nah, kewajiban kita yang di sini Ibu Nita cantumkan yaitu menjaga ketenangan ya, agar tetangga kita bisa misalnya sedang beristirahat juga dengan tenang. Lalu apalagi? Tentu menjaga kebersihan lingkungan. Ya, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Bayangkan saja jika anak-anak membuang sampah sembarangan, maka lingkungan sekitar rumah dan tetangga pun pasti akan merasa, ih kok jorok sekali, kotor, banyak sampah, nanti menjadi sarang penyakit, ya. Nyamuk-nyamuk juga berkembang biak jadinya di situ. Ya. Lalu apalagi ya kewajiban kita sebagai tetangga? Nah, ternyata anak-anak di rumah pasti ya pernah punya teman sepermainan atau tetangga yang bisa diajak bermain bersama. Kalau bermain di rumah tetangga, berarti kita harus juga tetap tentu menjaga ketenangan dan kebersihan. Lalu ketika teman kita meminjamkan kita mainan, kita harus menjaga mainan itu dengan baik, tidak merusaknya, ya, tidak menghilangkannya. Kita berkewajiban untuk menjaga barang milik teman kita, ya, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, ya. Seperti itu anak-anak. Itu adalah kewajiban kita saat kita bermain dengan tetangga kita. Ada lagi ternyata. Apa lagi? Kira-kira? Oh iya, ternyata kita juga berkewajiban untuk tidak memilih-milih teman. Kita harus berteman dengan siapa saja, ya, tidak pilih kasih. Nah, kalau kita sudah melakukan kewajiban itu, maka hak kita apa? Kita mendapatkan teman bermain, ya,
kita bisa bermain dengan siapa saja. Ya, selain itu kita juga berhak mendapatkan barang mainan kita lagi. Kalau misalnya teman meminjam, maka ketika sudah selesai, teman mengembalikannya. Dan masih banyak lagi. Nah, ini juga anak-anak. Bunda ingin menyampaikan bahwa anak-anak juga memiliki kewajiban, misalnya dalam hal memelihara hewan peliharaan. Siapa yang punya hewan peliharaan? Misalnya kucing, ya, mungkin juga anjing, burung. Maka kita berkewajiban untuk memelihara dan merawat hewan peliharaan itu agar tidak berkeliaran ke rumah tetangga dan mengganggunya. Kita juga berkewajiban untuk membersihkan kandangnya agar tidak menjadi sarang penyakit. Nah, kalau misalnya hewan peliharaannya pergi ke rumah tetangga dan membawa penyakit, nah itu tidak benar ya. Maka kita berkewajiban untuk memelihara, merawat hewan peliharaan kita itu dengan baik ya. Nah, biasanya kalau yang pelihara anjing, maka dibawa ke dokter hewan agar disuntik ya, agar tidak menyebabkan misalnya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dulu pernah ya ada berita tentang anjing gila. Nah, itu dia salah satu untuk mengatasi hal tersebut. Nah, anak-anak nanti bisa melihat di buku Bupena tema 4 subtema 3 tentang kewajiban dan hak saat kita bertetangga. Nah, tadi kan kita punya kewajiban untuk memelihara, merawat hewan kita. Kalau kita sudah melakukan segala kewajiban kita, hak kita apa? Hak kita bisa memilih hewan peliharaan apa saja yang kita ingin pelihara. Dengan catatan kita harus melakukan kewajiban kita, ya. Jangan misalnya, oh saya mau pelihara angsa, ya. Anak-anak tahu angsa ya, lehernya panjang dan biasanya suka kejar orang ya. Nah, itu kalau misalnya kita pelihara angsa, maka kita harus membuatkan kandang untuk angsa tersebut supaya angsanya tidak berkeliaran dan mengganggu misalnya anak-anak yang lain mau bermain. Karena ada angsa takut, jadinya nggak mau keluar rumah karena ada angsa. Seperti itu ya anak-anak. Jadi itu contoh kecil saja. Mungkin anak-anak punya pengalaman yang berbeda ya. Kalau anak-anak mau ceritakan dan kirim ke Ibu Nita boleh loh. Anak-anak ceritakan, Ibu Nita saya punya peliharaan misalnya ikan. Saya berkewajiban untuk membersihkan akuariumnya, memberi makan. Anak-anak bisa ceritakan ya. Atau Bu, saya punya peliharaan anjing. Saya selalu rawat, kasih mandi. Ya, itu bagi anak-anak yang mau cerita bisa kirimkan videonya ke Ibu Nita. Kalau yang tidak punya peliharaan tapi juga mau menceritakan kewajiban dan haknya yang lain juga boleh ya. Ini tidak wajib, tapi bagi anak-anak yang mau saja. Oke anak-anak, nah demikian untuk penjelasan Ibu hari ini. Kalau ada yang anak-anak kurang mengerti, mungkin Ibu menjelaskannya terlalu cepat, anak-anak bisa tanya kepada Ibu Nita, mungkin melalui kolom komentar nanti di YouTube, atau melalui chat di WA, atau melalui telepon bisa saja ya anak-anak. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah bersama dengan Ibu Nita. God bless you, semangat belajar.